Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Infiriza Berliani dari kelas 1A Farmasi. Soal pertama, yaitu jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel adalah kata yang sudah pasti, yang menggunakan the pada hal spesifik meliputi orang, benda, atau pemikiran. Indefinite artikel adalah kata yang tidak pasti, yang menggunakan dan en, digunakan pada hal yang tidak spesifik. Yang kedua, jelaskan perbedaan artikel dan en. Kalau jika awalan kata benda hurufnya itu konsonan. Jika yang en itu awalan kata huruf berupa huruf vokal. Soal ketiga, yaitu jelaskan kapan kita menggunakan kata the. The itu digunakan untuk menunjuk kata benda atau noun. Biasanya ini digunakan dalam bentuk singular atau plural. Berikan masing-masing 5 contoh dari en, dan the. Yang pertama a book, a pen, a car, a phone, dan a bag. Yang kedua an apple, a knife, a ning, a wen, dan a neck. Dan the bus, the cat, the honey, the car, and the baby. Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa yang terjadi, yang menggambarkan frekuensi seseorang dalam melakukan pekerjaan. Soal yang keenam, sebutkan 5 macam adverb of frequency, yaitu never, usually, sometimes, often, always. Soal yang ketujuh, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jika kalimat terdiri dari satu kata kerja, keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek namun sebelum kata kerja. Kalau lebih dari satu kata kerja, tempatkan sebelum kata kerja utama. Berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh tiap kalimat. Yang positif, Infiriza sometimes does her homework together with her friend. Negatifnya, Infiriza doesn't sometimes her homework together with her friends. Kalau interrogatif, does Infiriza sometimes her homework together with her friend? Selanjutnya, jelaskan yang dimaksud simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang berlangsung atau kejadian pada waktu sekarang. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Rumusnya, kalau yang positif, S plus to be plus objek atau komplement. Kalau negatif, S plus to be plus not plus objek atau komplement. Kalau interrogatif, to be plus S plus objek atau komplement. Example, positif, she is a beautiful girl. Negatifnya, she is not beautiful girl. Negatifnya, is she beautiful girl. Selanjutnya, jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positifnya, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh setiap kalimat. Positif, subjek plus verb 1,
atau plus objek atau komplement. Negatif s plus do atau does plus not plus verb one plus objek atau komplement. Interrogatif do atau does plus s plus verb one plus objek. For example, she sleep the night. In negatifnya, she doesn't sleep the night. Interrogatifnya, does she sleep the night. Selanjutnya, jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Kalau do digunakan untuk subjek I, you, we, dan they. Kalau does biasanya digunakan untuk subjek she, he, atau it. Selanjutnya, jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan dengan s dan s yang tidak ditambah dengan s dan s. Kalau verb dengan menggunakan s dan atau s, maksudnya penggunaan s adalah kata benda yang berakhiran dengan huruf. Kalau hurufnya tuh o, sh, pokoknya sh, ch, s atau ss atau x ujungnya. Kalau untuk penggunaan yang s tuh kata benda yang diakhiri dengan huruf y tetapi sebelum huruf y itu adalah huruf vokal. Kalau verb yang tidak ditambahkan s atau es, penggunaan imbuhan yes, yaitu kata benda yang diakhiri huruf y tapi sebelum huruf y itu adalah kata huruf konsonan. Selanjutnya, jelaskan perbedaan singular dan plural noun. Berikan contoh. Singular noun adalah ketika kamu berbicara tentang satu atau tunggal, contohnya orang, hewan, tempat, atau benda, maka digunakanlah singular noun. Ialah digunakan atau an sebelum kata singular noun itu merupakan huruf vokal a, i, u, e, o. Contohnya, example, an orange, a rainbow, an ice cream, a bowl, dan lain-lain. Plural noun biasanya ditambah ke dengan huruf s atau es karena banyak, lebih dari satu kan. For example, itu tuh strawberries misalnya, happiness, atau monkeys, atau selanjutnya, jelaskan perbedaan countable dan uncountable nouns. Countable nouns, kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Contohnya, I have some flower. Aku punya beberapa bunga. Itu. Kalau uncountable nouns itu kata benda yang tidak dapat dihitung berupa benda, zat, ide, abstrak, dan emosi. For example, I need 2 cups of milk. Selanjutnya, jelaskan perbedaan abstrak dan contrast noun. Berikan contoh. Abstract nouns adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, atau quality atau sifat atau karakter. Contohnya, happiness, kindness, imagination,
romance, dan lain-lain. Concrete nouns adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata. Contoh, sugar, bread, cheese, dan lain-lain. Contoh kalimat abstract nouns itu love is something that cannot be bought, money, gold, or card. Contoh kalimat concrete noun, after I entered the hospital, I got some idea for my creative writing easy. Selanjutnya, jelaskan perbedaan proper noun dan common noun dan berikan contoh. Proper noun adalah kata pada nama orang tertentu atau secara spesifik tempat atau benda. Kata ini selalu diawali dengan huruf kapital. Example nama saya sendiri Infriza. Selanjutnya, apa perbedaan compound noun dan selective noun? Berikan contoh. Compound noun itu sebuah nomina baru yang dibentuk oleh gabungan dua nominal atau lebih. Misal, girl plus friend itu contohnya girlfriend. Sea plus food, seafood. Food plus ball, football. Work plus shop, workshop, dan lain-lain. Selanjutnya, selective noun. Sebuah nomina yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang, tempat, atau benda. Example, crew. Crew itu adalah sekelompok pekerja seperti awak kapal atau pesawat terbang atau di perkantoran. Kalau army, contohnya army selanjutnya tuh sekelompok orang yang merupakan tentara. Selanjutnya, apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan untuk meminta informasi. Informasi yang diminta dapat berupa waktu, tempat, orang, benda yang diakhiri dengan kata tanya. Selanjutnya, jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh masing-masing. Yang pertama, what. What itu artinya apa? Biasanya ini untuk menanyakan nama orang, nama benda, atau jenis-jenis profesi. Biasanya rumusnya tuh what plus verb. Contoh, what's your name? My name is Infriza. Yang kedua, who. Who artinya siapa? Biasanya digunakan untuk menanyakan orang sebagai pelaku atau subjek. Contohnya, who are you? Yang ketiga, whose itu menanyakan kepemilikan atau milik siapa. Rumusnya whose plus verb plus kata bantu aux, gak salah, plus s plus objek atau komplement. For example, who pen is this? Selanjutnya, whom yang artinya siapa juga, cuman ini ditanya untuk objek. Contohnya, whom do you meet? Misalnya, I meet Inul Daratista. Selanjutnya, why itu mengapa, biasanya menanyakan satu keadaan atau alasan, pokoknya minta penjelasan. Contohnya, why do you sad? Selanjutnya, where artinya di mana, menyatakan tempat atau tujuan, pokoknya untuk menanyakan tempat atau tujuan. Contohnya, where are you now? Selanjutnya, when ini artinya kapan, biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, when do you go to school? Selanjutnya, which ini biasanya untuk menanyakan pilihan. Which
is your house? Soal selanjutnya, bisakah WH question digunakan dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif? Menurut saya tidak bisa, karena WH question kan diawali dengan kata W plus H kan. Nah, sedangkan kalau untuk positif, negatif, dan interrogatif itu kan, kalau positif dan negatif kan sebuah kalimat yang utuh ya, bukan pertanyaan. Kalau yang interrogatif itu kan memang pertanyaan, cuman dia diawali kata to be, bukan untuk WH question. Jadi menurut saya itu tidak bisa. Terima kasih.